Kali ini saya ada dua pembahasan saja. Jika Mas pelatih praktek jurus kunci, dan yang kedua oknum dari saudara PSH Tunas Muda Winongo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Welcome back to my channel Arus Watrate. Kali ini saya ada dua pembahasan saja ya. Yang pertama ketika Mas pelatih praktek jurus kunci, dan yang kedua oknum dari saudara PSH Tunas Muda Winongo ya. Kebetulan mengklarifikasi kesalahan pahamannya kepada saudara-saudara PSH Trate. Ya langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Yang pembahasan yang pertama ini cukup unik nih. Jadi seorang oknum lah, oknum dia memakai sakral pelatih ya kan, dia mempraktekkan jurus kunci katanya. Cuman jurus kuncinya kayak angin puting beliung. Wow. Ya mungkin dia sedang gabut lah. Langsung saja kita simak videonya dulu berikut ini. Dengan masalah ngasuh ini. Open beto kan beto. Tanda. Nah itu tadi videonya ya Mas ya, video dari Mas pelatih tersebut. Dan sebenarnya ini bukan Mas pelatih asli, ini warga Gadungan ya, alias KW lah. Jadi dia mengaku sebagai warga dan kebetulan dengan PD-nya dia mempraktekkan jurus kunci. Dan langsung saja kita ke klarifikasinya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanda tangan di bawah ini, nama Irfan Effendi, alamat Kabadu Masjid, umur 18 tahun, tanggal lahir 17 Desember 2002. Bahwasannya saya mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan saya siap menerima konsekuensi yang diberikan pada pelatih atau warga setia hati Trate. Kesalahan apa? Mengaku apa? Mengakui warga. Kurang keras. Mengakui warga. Mengakui warga. Tunggu selesai. Menjadi warga. Dan saya warga SH Trate, Mas. Dengan ini saya mengisi tanpa menulis tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan saya mengakui dan saya akan ikut latihan selama 2 tahun. Jika saya tidak mengikuti atau tidak menyelesaikan latihan selama 2 tahun, saya akan menerima apa yang diberi oleh Mas pelatih ataupun warga SH Trate, dan saya siap menanggung resikonya jika saya keluar. Batam 8 Januari 2021. Irfan Effendi. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah itu klarifikasinya ya Mas ya. Jadi yang bersangkutan memang bukan warga atau saudara PSHT. Ya pembelajaran yang bisa kita ambil dari video warga Gadungan ini adalah jadilah diri sendiri. Apa untungnya kita menjadi orang lain, apalagi kita mengaku-ngaku seperti orang lain. Dan apabila Anda emang ingin menjadi saudara dari PSHT, ya sudah ikuti prosesnya. Nggak ada kok latihan PSHT itu yang sulit, tuh nggak ada. Latihan PSHT itu menyenangkan. Dulu latihan saya juga menyenangkan, sangat menyenangkan sekali. Cuman saya nggak mau mengulang masa-masa itu. Langsung kita ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini oknum ya, oknum dari saudara PSH Tunas Muda Winongo. Dan ini masalahnya juga cukup unik. Sosial media juga sama seperti yang kemarin ya kan. Sosial media ini memang luas sih. Langsung saja kita simak akar permasalahannya berikut ini.
itu dia akar permasalahannya ya Mas ya. Sepertinya itu dia emang apa ya, itu cuman sekedar iseng atau gimana ya kan. Kalau dibilang sengaja sih menurut saya juga nggak sengaja banget gitu loh. Dan saya lihat itu kan WA via Japri ya kan. Sepertinya itu hanyalah guyonan sama temennya atau saudaranya. Nah cuman yang kebangetan itu kenapa ada yang men-screenshot gitu loh. Dan itulah yang membuat kesalahpahaman antara oknum tersebut dengan saudara-saudara PS Hatrate. Dan langsung saja kita simak video klarifikasinya berikut ini. Yang bernama Ega Putra, alamat Desa Pilangrejo, RT 11 RW 3, Kecamatan Bungu, Kabupaten Madiun. Dengan ini saya membuat pernyataan dengan setulus-tulusnya bahwa saya merasakan khilaf dan bersalah, dan minta maaf dengan tulus kepada saudara-saudara perguruan SH Hatrate dengan setulusnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksa dan dari siapapun. Apabila saya mengulangi, saya akan menerima. Nah itu dia video klarifikasinya ya Mas ya. Dan inilah sifat-sifat pendekar sejati. Saya rasa itu orang-orang setia hati itu banyak sekali yang memiliki jiwa-jiwa kesatria. Dan yang bersangkutan pun berani mempertanggungjawabkannya, berani mengakui kesalahannya. Ya itulah sifat-sifat pendekar sejati. Saya cukup salut. Dan pembelajaran yang bisa kita ambil lagi dalam video ini adalah, ya kita harus mempunyai sifat welas asih, saling hamat menghormati, saling sayang menyayangi. Dan di sini pun saya lihat tidak ada keanarkisan sama sekali. Dari yang mengklarifikasi juga santai, dia mengakui bahwasanya dia salah, dan yang dari pihak PS Hatrate pun juga menyikapinya dengan sikap yang bijak. Dan ini pembelajaran juga ya bagi kita semua setia hati ya kan. Bagaimanapun kita berasal dari satu eyang, satu guru, yaitu Ki Ageng Surodiwiryo. Ya mungkin terkadang adalah oknum-oknum yang seperti itu. Mungkin dari pihak PS Hatunas Muda Winongo pun ada, dari PS Hatrate pun ada oknum-oknum yang seperti itu. Namanya kita organisasi besar, kita anggotanya banyak, itu hal yang lumrah. Kalau ada oknum-oknum yang seperti itu hal yang lumrah. Karena ibaratnya gini, satu sekolahan itu mengajarkan tentang hal-hal yang baik. Cuman murid-murid di dalam sekolahan itu pasti ada yang nakal, pasti ada yang bolosan, pasti ada yang pinter, pasti ada yang mengerti. Ya begitupun dengan PS Hatrate maupun PS Hatunas Muda Winongo. Kita anggotanya banyak, sifatnya manusianya juga bermacam-macam. Jadi kita harus mempunyai sifat maklum. Jangan sampai kita mendengar berita yang sekiranya negatif dikit langsung terprovokasi. Jadi intinya kita harus bijak menanggapi setiap hal, masalah apapun itu kita harus bijak. Dan mungkin itu aja ya Mas ya. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Stop provokasi, ciptakanlah Pancasila yang aman, damai dan kondusif.